Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali bersama dengan Ustazah Intan dalam materi adab di kelas 5. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini materi adab akan membahas tentang adab Rasulullah ketika sholat. Apa saja ya? Baik, yang pertama adalah meluruskan niat. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Sehingga kita perlu meluruskan niat sebelum sholat. Nah, niatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini penting sekali, yaitu menyempurnakan wudhu. Nah, menyempurnakan wudhu ini yaitu melaksanakan rukun dan syarat wudhu dengan tertib sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita sudah pernah belajar bagaimana adab apa saja ketika sedang berwudu. Silakan teman-teman disempurnakan wudunya. Ternyata ini kaitannya dengan adab Rasulullah ketika sholat, yaitu menyempurnakan wudu. Dalam suatu hadis riwayat Muslim, yaitu yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Lalu mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan. Lalu yang ketiga, melaksanakan sholat tepat waktu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat waktunya, berbakti pada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat, memakai pakaian bersih dan suci. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, yang kelima, tidak sholat sementara makanan telah dihidangkan. Dalam suatu hadis riwayat Muslim yang artinya tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Nah, di sini berarti sunahnya adalah ketika makanan sudah siap, sudah berada di piring, misalnya sudah siap untuk dimakan. Misalnya ketika kita akan sholat duhur, ternyata makanan sudah siap, maka sebaiknya kita makan terlebih dahulu baru sholat. Sama halnya seperti kita sudah berwudu, lalu ketika kita akan sholat itu kita butuh buang air kecil yang buang air besar, maka seharusnya dibatalkan dulu sholatnya, lalu kita buang air kecil dulu, buang air besar dulu, baru nanti diulang lagi sholatnya, begitu ya. Kemudian yang harus kita pahami dari hadis yang mulia ini diantaranya adalah dalil yang menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang paling istimewa. Karena sebelum melakukan sholat, syariat memerintahkan segala hal yang dapat mengganggu kehusyuan sholat hendaklah ditanggalkan terlebih dahulu. Sama halnya seperti misalnya kebanyakan ibu-ibu ya, misalnya punya jemuran di luar rumah.
Lalu ketika mau sholat ternyata turun hujan, maka sebaiknya sholatnya ditanggalkan terlebih dahulu, lalu diangkat jemurannya terlebih dahulu agar tidak mengganggu kehusyuan sholatnya. Lalu membaca doa ketika berangkat ke masjid. Doanya diriwayatkan dalam suatu hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al khalfi nuran wa amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma azim li nuran. Itu adalah doa ketika berangkat ke masjid. Yang selanjutnya, berjalan tenang dan tidak tergesa-gesa ketika hendak pergi ke masjid. Dalam suatu hadis riwayat Muslim, yang artinya orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid, karena paling jauh jarak perjalanannya ke masjid. Itu hadis tentang berjalan tenang dan tidak tergesa-gesa ketika hendak ke masjid. Yang kedelapan, membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon keutamaan darimu. Lalu yang kesembilan, melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang kamu masuki masjid, jangan dulu duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, itu adalah adab Rasulullah ketika hendak sholat. Beliau membiasakan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid dan sebelum duduk. Lalu yang ke-10, ini menunggu waktu sholat dengan memperbanyak zikir. Seperti yang kita tahu bahwa memperbanyak zikir berarti memperbanyak diri kita untuk selalu mengingat Allah. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak zikir ketika menunggu waktu sholat, dibandingkan dengan bergurau dengan teman atau mengobrol dengan teman, apalagi ketika kita sedang berada dalam masjid ya, tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti memperbanyak zikir. Dalam suatu hadis riwayat Muslim yang artinya, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Nah, di sini siapa yang ingin didoakan oleh malaikat ketika sebelum sholat? Makanya perbanyaklah zikir sebelum sholat ketika menunggu waktu sholat ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi tentang materi adab Rasulullah ketika sholat. Selanjutnya proyek adab, buatlah rangkuman tentang adab Rasulullah ketika sholat di buku tulismu, paling sedikit 1 lembar. Setelah tuntas laporkan ke Google Classroom ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, materi adab hari ini sudah tuntas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa proyeknya dikerjakan. Ustazah Intan tunggu laporannya di Google Classroom. Kita berdoa bersama-sama sebelum mengakhiri materi hari ini. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih anak-anak kelas 5 telah menyimak video materi adab hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga selalu sehat dan semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.